Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Lala. Di sini gue ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi gue yang terjadi sama gue pribadi di tahun 2013. Gue sebelumnya gak pernah cerita sama siapa-siapa soal kejadian ini karena gue butuh waktu untuk memberanikan diri untuk mengingat semuanya yang sebenarnya sampai saat ini pun gue gak akan pernah bisa buat lupa karena ini sangat-sangat membekas ya kejadiannya semuanya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi di tahun 2013 itu awal pernikahan gue, dan di awal itu gue langsung pindah ke Bandung ikut suami gue dan tinggal di rumah mertua gue. Dan di sana gue tinggal sama kedua mertua gue, bapak ibu mertua serta adik ipar gue perempuan di kala itu sedang sekolah di bangku SMA. Awalnya tuh emang gak ada kejadian apa-apa ya, dan semuanya masih normal-normal aja. Gue hanya butuh adaptasi bahwa bukan tinggal di rumah orang tua gue lagi, dan semuanya bener-bener baik-baik aja di awal gue tinggal di situ. Nah, sebulan setelah gue tinggal di Bandung, gue positif hamil. Nah, di sini baru mulai kejadian-kejadian yang menurut gue nggak masuk akal ya. Jadi, di rumah itu kebetulan kalau siang hari itu hanya ada gue dan ibu mertua gue. Karena suami gue dan bapak mertua gue itu kerja dan adik ipar gue itu masih sekolah ya, pulang jam 4 sore. Dan keadaan ibu mertua gue itu sedang sakit. Jadi agak kesulitan untuk berjalan. Apabila berjalan itu harus dibantu sama gue atau pakai kursi roda atau tongkat lah, gitu ceritanya. Jadi di awal-awal gue dinyatakan hamil, gue memang lebih banyak waktu di rumah ya. Sudah mulai meninggalkan aktivitas-aktivitas kerjaan gue gitu. Nah, siang hari pada saat itu mertua gue itu biasanya manggil gitu, "La, minta minum, La, ke toilet," atau gimana gitu. Nah, dan pada siang hari itu gue udah nyiapin semua nih buat ibu mertua gue, dan mertua gue juga posisinya udah tidur. Pintu memang gak gue tutup, sewaktu-waktu butuh apa-apa jadi tinggal panggil, gue denger gitu maksudnya. Dan gue masuk ke kamar gue, terus gue juga gak tutup pintu kamar gue kan. Tiba-tiba udah menjelang mau tidur, kayak ada yang manggil, dan itu benar-benar suara mertua gue gitu, "La," gitu. Jadi gue langsung buru-buru ke kamar mertua gue gitu. "Kenapa, Ma?" Gitu. "Enggak, Mama nggak manggil," gitu. "Kenapa? Emang ada yang manggil?" kata mertua gue gitu. "Iya, Ma, Lala denger Mama manggil." "Enggak, perasaan Lala aja kali." Oh ya udah, akhirnya gue balik ke kamar, dan itu keulang lagi sampai 3 atau 4 kali. Ya udah, gue nggak mau ngambil pusing. Gue berpikir bahwa itu perasaan gue aja karena sering banget mertua gue manggil kayak gitu, mungkin terngiang-ngiang ya. Oke, gue nggak ambil pusing soal itu. Beberapa hari kemudian, ini sih cukup lumayan menakutkan ya buat gue gitu.
posisi gue mau tidur sama suami, udah malam sekitar jam 11-an lah, udah mau tidur, udah pakai selimut, suami di samping sebelah kanan gue tuh di deket tembok. Nah, suami kan sebelah kanan ya, gue sebelah kiri. Di saat tidur, kaki gue tuh ada yang nyolek dari luar selimut. Gue mikir itu suami gue, karena kebetulan suami gue itu nggak betah pakai selimut. Terus gue bilang, apaan sih gitu, udah malam juga jangan bercanda aja. Terus diem tuh suami gue, terus nyolek lagi. Terus gue colek dong suami gue lagi, apaan sih jangan ganggu, aku mau tidur gitu. Terus pas gue lihat suami gue udah tidur dan keberadaan kakinya tuh jauh gitu sama kaki gue, mungkin perasaan lagi gitu. Udah gue mencoba untuk menutupi rasa takut gue dengan tidur aja gitu, seolah gak ada apa-apa. Ternyata kaki gue dicolek lagi, tapi di sebelah kiri, kaki gue yang kiri. Sekarang logikanya, mana mungkin suami gue kakinya nyentuh kaki gue yang sebelah kiri, sedangkan dia ada di kanan. Kalau misalnya emang dia maksain, harusnya ada gesekan itu berasa dong sama gue, atau ngelangkahin kaki gue. Nah terus gue udah mulai agak takut di situ. Terus gue bilang, bangun gitu. Langsung aku nggak bisa tidur nih gitu. Udah akhirnya mendep sini dong gitu. Sebenarnya gue takut, tapi gue nggak pengen ngomong ada apa gitu. Ya udah akhirnya suami gue mandep gue. Nah terus kaki gue tuh udah gue deketin nih sama kaki suami gue, biar seolah-olah kalau misalnya ada sentuhan apa ya mungkin kaki suami gue gitu. Belum sampai 5 menit udah mau tidur, kayak udah dikit lagi tuh udah tidur gitu. Terus tiba-tiba kaki gue tuh ada yang nariknya tuh bukan sekedar narik, tapi bener-bener guenya sampai turun ke bawah, sampai refleks astagfirullahaladzim gitu. Suami gue pun ngeliat gue turun ke bawah gitu, terus langsung ditarik lagi sama suami gue, udah istighfar gitu. Akhirnya dia bacain doa gitu, nemenin gue, dia nggak tidur sampai gue tidur duluan akhirnya. Dan menurut gue itu udah salah satu tindakan yang cukup menenangkan gue gitu, sampai akhirnya gue bisa tidur sampai pagi. Mulai kejadian itu gue tuh udah mulai agak-agak takut ya, tapi lagi-lagi mencoba untuk memberanikan diri, karena masa iya sih gue yang harus pindah dari sini karena setan, karena hantu, karena gangguan-gangguan ini. Ya udahlah, dipaksain aja, walaupun sedikit demi sedikit rasa takut itu udah bisa terkendali. Terus ini dalam jangka waktu yang deket ya, selang 2 atau 3 hari gitu, gue lagi-lagi siang hari mandi itu kebetulan lagi pakai shower ya, terus tiba-tiba showernya mati. Gue positive thinking bahwa mungkin airnya habis. Udah akhirnya gue nggak pakai shower lagi, gue pakai ember yang udah ada airnya. Terus tiba-tiba ketika gue mandi lagi, showernya nyala lagi. Gue berpikir, mungkin dinyalain gitu sama ibu mertua gue lagi pakai kursi roda gitu, jalan nyalain air gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Terus ya udah, gue mandi aja, lanjutin. Gue pengen buru-buru keluar untuk memastikan sebenarnya ini siapa yang nyalain air atau matiin air gitu. Terus pas gue udah mandi lagi, yang showernya kan tadi udah nyala, terus tiba-tiba mati lagi. Rusak kali nih shower. Udah, gue nggak mau ambil pusing, walaupun sebenarnya gue takut. Dan kejadian ini terulang 3-4 kali lah terulang, shower buka tutup sendiri. Dan setelah itu gue membentengi diri gue dengan cara berdoa sesuai dengan keyakinan gue ya. Gue lebih ruqyah mandiri, terus zikir pagi petang, kemudian sholat gue kencengin lagi gitu, karena ya gue mau minta tolong sama siapa lagi gitu, sesuai dengan ajaran agama ya, seperti itu.
bener-bener itu nggak diganggu lagi, sama sekali nggak terjadi hal apa-apa sampai di usia kandungan gue 5 atau 6 bulan. Dan mungkin ya sebagai manusia biasa, karena udah gak diganggu, mungkin ibadah gue agak kendor ya pada saat itu. Ya berpikir positif aja lah, agak kendor. Udah gak serajin kemarin-kemarin waktu baru-baru diganggu gitu. Udah setelah itu kejadiannya sebelum maghrib. Jadi gue lagi beres-beresin kamar, lagi buang-buangin sampah yang udah gak kepake. Jadi di meja rias gue itu sebelahan sama meja laptop suami gue buat game. Jadi suami gue itu gamers ya, dan dia punya kursi games yang berat banget, yang ada rodanya, terus tapi berat banget itu, nggak mungkin bergerak kalau nggak digerakin sama kaki manusia. Nah tiba-tiba kursi itu bergerak sendiri. Gue antara takut, shock, dan melogiskan itu angin. Jadi seketika gue diem, gue tarik nafas, gue tinggal tuh sampah-sampah yang lagi gue beresin, gue keluar, gue pindah ke kamar ibu mertua gue. Tapi sambil gemeteran, sampai udah mulai pucet gue di situ. Terus ibu mertua gue, kenapa lah, nggak apa-apa mah, maksudnya gue nggak pengen cerita karena gue nggak pengen dia juga takut gitu. Padahal karena pada saat maghrib itu cuman gue tuh bertiga di rumah ya, gue, ibu mertua gue, sama adik ipar gue yang lagi di kamarnya gitu. Gue udah mulai takut lagi takut lagi. Terus mencoba buat ini lagi lah, berdoa, baca-baca lagi gitu, supaya dilindungi dan tidak terjadi apa-apa. 1 minggu kemudian, kurang lebih 1 minggu kemudian, itu tepat di hari Minggu. Jadi semuanya ada di rumah, lagi pada nonton bareng. Nah, gue lagi duduk di sana, lagi ngobrol-ngobrol. Kebetulan ruang keluarganya itu sebelahan dengan dapur, tapi ada sekatnya. Jadi kalau misalnya ada orang di sana kelihatan, tapi maksudnya bayangannya kelihatan gitu, tapi nggak kelihatan jelas. Terus itu juga posisinya sudah menjelang maghrib, dan gue lihat di sana ada adik ipar gue lagi bikin sirup atau susu gitu, gue lupa. Gue ngelihat gitu ada bunyi gelas, gelas sendok gitu lagi benturan, lagi ngaduk gitu. Nah refleks dong gue, dek nyalain lampu belakang, tolong dong gitu. Nah terus dia nongol kepalanya gitu, ngintip kepalanya. Bener-bener ada ipar gue dengan rambut yang panjang, senyum gitu, rambutnya juga ngejuntai sampai ke hampir kena lantai gitu. Itu bener-bener adik ipar gue, dan gue nggak ngerti ya semuanya ngeliat apa enggak, dan hanya gue tiba-tiba nggak nyampe hanya beberapa detik, adik ipar gue jalan di belakang gue. Kenapa kak? Nyalain lampu. Ya udah, terus adik ipar gue baru jalan ke dapur nyalain lampu. Itu gue diem, pengen nangis, takut, campur aduk, dan kayaknya sih semuanya nggak ngeh ya, karena semuanya biasa-biasa aja. Di situ hanya gue yang ngeliat. Udah akhirnya gue cerita lah sama suami gue selama ini. Tapi gue ajak dia keluar dulu, gue nggak pengen cerita itu di rumah. Gue ajak dia keluar, terus gue cerita apa yang gue lihat tadi. Terus kata suami gue, orang aku udah tinggal di sini, dia lebih dari 20 tahun gak ada apa-apa kok, katanya gitu.
Ya udahlah, mungkin itu lagi-lagi perasaan, menenangkan diri. Udah, kuncinya mungkin kemarin gue merasa tenang karena gue mendekatkan diri sama Tuhan gue. Sekarang mungkin harus lebih dikencengin lagi nih ibadahnya. Udah, setelah itu ada lagi kejadian yang menurut gue serem juga. Semuanya juga serem sih sebenarnya, cuman ya satu-satu gue mencoba mengingat ya. Jadi waktu itu gue udah nyiapin makanan buat makan malam bareng suami ya. Terus tiba-tiba adalah salah satu keluarga dari mertua gue datang, disuguhin makanan dan makanannya itu habis. Terus karena gue kepikiran ya takut suami gue pulang gak ada makanan, akhirnya udahlah gue beli aja nasi goreng di depan gang gitu. Emang di situ tempatnya agak gelap dan sepi. Namanya juga perumahan yang mayoritas itu lansia lah yang tinggal di situ. Udah, gue memberanikan diri untuk jalan kaki, beli nasi goreng, pergi ke tukang nasi goreng, nggak ada apa-apa. Ketika pulang, itu perasaan tuh udah nggak enak, berasa seperti ada yang mantau gitu. Gue jalan agak cepet, nggak tahu kenapa. Biasanya gue ada apa-apa gue ngomong dalam hati ya. Ini gue ngomong agak terucap gitu, ada suaranya gitu gue ngomong. Udah buru-buru pengen pulang, ngantuk gitu. Gue jalan lebih cepet, ada suara sangat jelas. Ngantuk apa takut? Itu sangat jelas. Dan gue memutuskan untuk lari sekencang-kencangnya dengan keadaan kandungan yang udah 8 bulan. Sambil nenteng-nenteng nasi goreng. Sampai rumah, ya marah-marah lah ibu mertua gue karena kenapa sih gak ditemenin aja sama adik gitu. Kayak gue gak mau lah ngerepotin orang karena pada saat itu ya dia juga lagi ngerjain tugas. Ya udahlah, situ gue sama sekali gak berani masuk kamar. Bener-bener gue tidur sama ibu mertua gue dah. Terus sebenarnya sih kayaknya ibu mertua gue udah mulai curiga gitu. Kenapa kok kamu pulang keringet dingin, pucet gitu, sakit atau kenapa? Abis ngeliat apa? Enggak kok mah, gak ngeliat apa-apa. Akhirnya suami gue pulang dan gue gak cerita apa-apa di rumah gitu, karena gue gak pengen cerita yang horor di rumah, takutnya jadi manggil gitu. Udah, nah ini cerita yang cukup menyeramkan dan gue masih takut sebenarnya untuk menceritakan ini. Jadi saat itu usia kandungan gue udah 9 bulan dan sudah waktunya untuk melahirkan. Jadi siang hari itu udah gak enak banget, udah kontraksi, dan siang hari itu suami gue langsung bawa gue ke rumah sakit terdekat di Bandung. Terus ternyata dokternya itu baru datang sore, jadi mau gak mau harus nunggu dulu. Sekitar jam 4 lah gitu dokter baru datang. Gue udah dapet ruangan, waktu itu masih di UGD, dan karena di UGD itu gak nyaman, akhirnya memutuskan untuk udahlah kita cari kamar dulu gitu, yang ada aja, cari-cari yang biasa maksudnya gitu. Dan ternyata yang biasa itu penuh, karena kalau biasa itu kan rame, gue juga gak takutnya nanti suami gue ada apa ke bawah, ada sesuatu yang pengen dibeli gue sendiri gitu kan, gue takut kan. Dan akhirnya kamar yang kelas 2, kelas 3 tuh gak ada, penuh. Dapat kelas 1 itu berdua memang. Oh ya udah,
nggak apa-apa, yang penting ada temennya, maksud gue gitu. Ketika gue sampai di kamarnya, ternyata sebelahnya nggak ada, kosong. Gue tetap sendiri dengan kasur yang ada 2 di dalam ruangan itu. Dan kebetulan gue dapet tempat tidur yang deket dengan kaca. Ini kamar gue lantai 3 deh kalau nggak salah. Iya, lantai 3. Terus gue tuh ngomong sama suami gue, ya udahlah nggak apa-apa, itu kasur kosong buat kamu istirahat di samping. Jadi kamu nggak usah gelar kasur di bawah lagi, kamu tidur di kasur yang kosong itu aja, tinggal dialasin apalah sarung lah gitu biar nggak kotor. Oh iya, itu udah dokter tuh udah datengin gue dan udah ya bu tunggu aja gitu. Jadi gue masih menunggu dengan rasa yang masih sakit lah, nahan-nahan yang cukup sakit ya, sakit banget malah. Dah abis itu udah menjelang jam 10, jam 11 kira-kira jam segitulah, lupa ya tepatnya jam berapa. Itu ada suara seorang perempuan ketawa kenceng dan tidak berhenti. Sekitar 7 menit, 8 menit. Itu, dan yang dengar itu bukan gue doang, suami gue juga dengar. Akhirnya suami gue yang tadinya tidur di samping gue, jadi tidur di kasur sebelah, akhirnya pindah ke benar-benar satu tempat tidur sama gue gitu. Untuk menenangkan gue lagi-lagi, karena gue nggak pengen denger dia cekikikan, akhirnya volume TV gue gedein. Tapi itu masih kedengeran ketawa gitu, kayak hanya terhalang dengan kaca aja suaranya kayak gitu. Akhirnya gue nggak dengar apa-apa lagi sampai akhirnya. Dan itu suami gue udah tidur. Nah itu jam 12-an, gue udah nggak tahan, pengen ke toilet ya, pengen pipis. Nah Nah karena gue nggak pengen ngebangunin suami gue, jadi gue jalan aja sendiri. Gue juga lupa sama kejadian yang tadi ketawa. Udah akhirnya gue bawa infusannya itu ke dalam toilet, gue gantungin, gue pipis, dan ternyata urin gue itu disertai dengan darah. Shock banget gue kan ya. Mau gak mau gue bangunin suami gue kan, karena gue udah ngeliat darah kayak gitu. Gue pusing sebenarnya ngeliat darah sebanyak itu. Gue panggil suami gue, tolong, darah. Suami gue bangun manggil, minta pertolongan sama dokter atau suster. Nah gue sebenarnya ngeliat darah itu langsung pusing banget, lagi darahnya tuh banyak, kental gitu. Nah sadar gak sadar tiba-tiba gue udah di ruang bersalin dengan dokter yang ada lebih dari 1, suster yang cukup banyak, dan nggak ketinggalan sebelah ada suami gue yang nemenin gue. Sebenarnya keadaan gue itu sadar, suami gue ngomong denger, tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa, dan semuanya tuh terlihat jelas, terus nanti buram gitu, kayak sadar nggak sadar gitu gue. Dan gue dalam keadaan baring, depan gue itu kan dokternya ya, yang lagi mempersiapkan, entah itu persalinan gue sesar atau normal juga. Gue pada saat itu kurang ngeh gitu. Ya percayalah bahwa mereka akan melakukan yang terbaik gitu, maksud gue. Itu jelas, cukup jelas bahwa di belakang dokter, tepat di belakang dokter, hanya berjarak 2 meter atau 3 meter, itu ada sesosok perempuan dengan rambut yang panjang dan berantakan, serta wajah yang cukup rusak, dengan tatapan menatap gue yang semakin dekat berjalan ke arah gue. Dan
gue gak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Gue hanya bisa ngelihat, bengong, tiba-tiba udah ngeblank aja gitu semuanya. Tapi kayaknya ngeblanknya tuh gak lama, karena ketika gue mencoba untuk menyadarkan diri, itu masih ada di situ. Cukup lama ya, cuman kurang tahu tepatnya berapa lama. Dia masih berdiri di sana, sampai akhirnya ternyata dokter itu ternyata gue itu tindakan sesar, sampai anak gue tuh keluar. Tapi gue nggak dengar suara nangis, gue nggak dengar apa-apa, hanya gue bisa tatapan mata sama makhluk itu yang jalan perlahan-lahan deketin gue. Semua suster pakai baju putih, tapi kan kelihatan banget dong bedanya. Suster kan rapi, udah gitu mereka tuh sibuk, nggak ada yang nontonin gue kayak gitu. Udah lah fix, ini bukan manusia. Karena sekali waktu itu si susternya itu ada yang menembus makhluk itu, dan gue melihat sangat jelas. Gue tuh baru sadar ketika suami gue itu tiba-tiba nangis, meluk gue kenceng banget dan bilang, mungkin Tuhan belum percaya sama kita bahwa kita bisa jadi orang tua yang baik. Di lain kesempatan, mungkin Allah percaya sama kita bahwa kita bisa jadi orang tua. Masih nggak tahu maksudnya apa dia ngomong gitu. Dokter bilang bahwa anak gue itu tidak dapat diselamatkan atau meninggal dunia ya. Ketika gue sadar, gue tahu bahwa anak gue nggak bisa diselamatkan, dan gue mencoba untuk kembali lagi melihat dia, manusia, sosok yang ada di depan gue tadi. Dia tersenyum, kemudian menghilang. Gue awalnya terus terang gue mengkaitkan itu semua. Karena kenapa? Gue diganggu sama makhluk tak kasat mata itu semenjak di awal kehamilan, bahkan saat melahirkan pun gue disaksikan oleh dia. Gue cerita akhirnya semua sama suami gue gitu sambil nangis, bahwa mungkin gak sih anak kita dibunuh sama makhluk itu gitu. Cuman dinasehatin lagi lah sama suami gue bahwa enggak ada kaitannya, ya mungkin belum rezeki gitu. Akhirnya gue proses mengikhlaskannya itu lebih dari 2 atau 3 tahun ya, baru gue bisa, wah ini takdir Allah, bukan karena dia gitu. Tapi yang menurut gue itu cukup seram sekali. Dan sampai saat ini gue gak pernah diganggu lagi sama makhluk-makhluk itu, baik di rumah atau dimanapun. Semuanya sejahtera aja, karena gue mencoba untuk mendekatkan diri sama Tuhan gue sesuai dengan ajaran kepercayaan gue. Dah, sampai situ aja ceritanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas ya. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor?
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.